Pemirsa, langsung saja kita akan lanjutkan perbincangan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Pertanyaan semua orang, Bang. Pertanyaan masyarakat. Tadi Pak Trubus sudah mengingatkan bahwa harus ada diperhatikan masyarakat yang berpendapatan rendah ketika corona ini kemudian terdampak. Ada yang penghasilannya kemudian hilang, tidak mendapatkan omset sama sekali, bahkan dirumahkan juga, dan ada terancam PHK karena sepinya industri dan ekonomi saat ini. Jadi Mbak Putri, dan mudah-mudahan Bapak Gubernur juga masih mendengar, kemudian Pak Bupati dan Wali Kota Jogja juga masih sempat memantau siaran kita. Kebijakan pemerintah itu memang saya menulis dengan baik untuk seluruh sektor yang kena dampak COVID-19. Dengan kebijakan inilah yang dilakukan oleh pemerintah, maka memang prioritas yang harus dilakukan itu adalah prioritas kesehatan, sehingga semua kebutuhan penanganan COVID-19 yang merupakan prioritas paling tinggi dalam anggaran pendapatan belanja negara, dan tadi sempat beliau singgung mengenai anggaran pendapatan belanja daerah. Itu sebabnya kenapa Badan Usaha Milik Negara, Kementerian BUMN juga kemarin hadir dalam ratas itu melakukan realokasi anggaran untuk mendukung penanganan COVID-19. Yang kedua yang paling sangat penting menurut saya, Mbak Putri, saya tulis di sini dengan baik, melindungi masyarakat miskin dan golongan terbawah. Baik. Saya sekali lagi, melindungi masyarakat miskin dan golongan terbawah, termasuk usaha kecil dan pekerja harian. Baik, melindungi dalam bentuk apa, Bang? Melindungi, jadi kalau umpama seperti sekarang, tadi yang ada dari Garut, ada dari Malang, ada dari Surabaya, KTP-nya semua, tapi mereka ada di Jakarta. Maka aturan-aturan teknis dan langkah-langkah teknis yang dilakukan adalah pemerintah yang ada di DKI Jakarta. Yang mereka yang sekarang ada di Makassar, tapi mau datang pulang ke Jakarta, mau mudik, tidak usah pulang. Karena nanti sampai di sana, alokasi anggaran ini seperti merujuk kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 adalah pemerintah pusat dengan melibatkan Pemda maupun kabupaten kota. Itu sebabnya kenapa ini menjadi bagian yang harus diterbitkan setelah ada Kepres, kemudian muncul peraturan pemerintah pengganti undang-undang, di dalamnya juga adalah PP. Apa ujungnya? Tidak ada lain kecuali memberikan perlindungan. Baik, memberikan bantuan kepada mereka. Nanti bentuknya seperti apa kita ulas lagi, Bang, termasuk angkanya juga. Tapi Prof, sebelum itu ini juga kalau kita dengarkan banyak yang mengatakan bahwa puncaknya adalah sekitar bulan Mei hingga bulan Juni. Artinya kasusnya juga akan semakin berlipat ganda begitu. Bagaimana dengan kesiapan tenaga medis untuk bisa menghadapi hal itu, Prof? Ya, terima kasih. Ya, jadi pada saat ini kan yang menangani kasus COVID ini terutama kan dokter spesialis paru, karena mereka ada di rumah sakit rujukan. Nah, jadi kita mengharapkan juga dari pemerintah supaya melibatkan semua tenaga kesehatan. Karena kalau hanya terbatas pada dokter paru, saat ini dokter paru Indonesia itu hanya sekitar 1.000 orang, dan 200-nya ada di Jakarta. Nah, sedangkan untuk Jakarta saja kita sekarang ini ada 8 rumah sakit rujukan, dan itu sudah dokter paru sudah ada di sana. Dan seperti diketahui pasien yang dirawat kan harus dilihat setiap hari, dan untuk itu kan perlu ya. Jadi nanti kalau hanya terbatas pada dokter paru, nanti kita juga kasihan, nanti tenaganya habis, mereka juga jatuh sakit dan sebagainya, karena berhari-hari mereka harus melihat pasien tersebut setiap hari. Dan seperti diketahui pasien dirawat kan harus pakai alat pelindung diri. Nah, bayangkan kalau satu rumah sakit pasiennya 20 orang, jadi berarti dokter itu, karena yang dirawat itu bukan baru PDP, yang artinya belum tentu dia positif, kan kita menunggu hasilnya, dan hasil itu bisa sampai saat ini kadang-kadang datangnya baru 1 minggu. Nah, sama 1 minggu kan kita tidak tahu dia positif atau tidak, sehingga dengan demikian dokter yang merawat itu harus setiap orang itu APD-nya berbeda, karena kita nggak tahu sebab yang satu mungkin positif atau tidak, nanti kalau tidak kita bedakan nanti dia menularkan sampai dia positif. Nah, bayangkan kalau satu hari 40, satu rumah sakit 40 APD, 10 hari berapa? Jadi kita banyak. Anggarannya juga harus besar. Bang, ini masuk ya anggaran APD nanti, Bang. Nanti kita bahas lagi setelah jeda berikut ini. Apa Kabar Indonesia Malam akan segera kembali. Kita lanjutkan perbincangan, pemirsa. Pak Trubus, tadi kita sudah mendengarkan bersama, Bang Ali sudah memberikan informasi bahwa memang negara akan memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak virus corona, terutama yang sangat membutuhkan. Nah, ini kalau kita bisa berikan informasi juga, Pak Trubus, Presiden ini memberikan dana tambahan APBN 2020 senilai 405,1 triliun untuk membantu rakyat dalam situasi pandemi COVID-19.
75 triliun untuk bidang kesehatan. Nah, ini 110 triliun untuk perlindungan sosial, 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus KUR atau kredit usaha rakyat, dan 150 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional. Pak Trubus. Ya, menurut saya yang paling penting adalah supaya anggaran itu bisa terimplementasi dengan baik sampai ke tingkat bawah adalah cara yang paling efektif pengawasannya. Jadi pengawasan ini harus dilakukan oleh DPR ya, dan DPRD terutama juga untuk melakukan pengawasan secara langsung bagaimana penggunaan dana ini, karena sudah menjadi budaya selama ini kalau yang namanya bantuan sosial atau bantuan apapun selalu ada penyimpangan atau istilahnya itu penyelewengan. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu, saya kira ini memang semua harus melakukan apa yang namanya pengawasan. Dan kemudian yang kedua adalah terkait dengan penegakan hukum, tentu ini KPK maupun kejaksaan itu harus juga dilibatkan dalam rangka pengawasan bagaimana anggaran itu bisa terpakai dengan baik. Dan yang penting adalah bahwa masyarakat marginal tadi, masyarakat berpenghasilan rendah, marginal atau masyarakat miskin ataupun apapun, itu termasuk juga yang baru lulus sekolah atau lulus kuliah, itu juga harus diberi bantuan juga yang dikatakan oleh Bapak Presiden itu. Tapi semua ini akan berjalan dengan baik kalau semua itu ada pengawasan yang tepat. Karena itu yang menjadi kunci dari persoalan bagaimana anggaran sudah dipaparkan oleh pemerintah itu tadi. Saya kira Pak itu. Trubus, Bang Ali singkat saja mengenai pengawasan itu yang paling penting dan juga teknis pemberian semua harus mengerti, Bang. Ya, jadi begitu munculnya peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2018 ini, Pak Trubus, tidak ada lain kecuali memang adalah langkah yang dilakukan. Jadi dua hal. Yang pertama itu adalah aturan teknis dan langkah-langkah yang dilakukan oleh tiap gubernur, bupati, wali kota. Tadi seperti yang dikemukakan oleh Pak Bupati. Alokasi anggaran 405,1 triliun itu bukan dana kecil, dana yang sangat besar. Itu sebabnya kemarin dalam ratas itu Bapak Presiden mengatakan supaya tetap harus dihitung dengan baik, datanya harus lengkap, sehingga ada kepastian. Dari sisi kepastian untuk bisa mendapatkan anggaran dan bantuan dari pemerintah, dan yang kedua dana itu harus mendapat pengawasan. Baik, Bang. Tetap kita mesti berprasangka baik, tapi dalam hal urusan uang harus pasti. Presiden berkali-kali mengatakan bahwa dengan data dan kepastian agar dana itu bisa sampai benar-benar kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Baik, terima kasih Bang Ali. Sayangnya waktu juga yang membatasi kita, Prof. Terima kasih. Dan juga Pak Trubus, terima kasih sudah memberikan informasi juga kepada kita. Pemirsa, perbincangan ini sekaligus juga menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia malam kali ini. Kami akan kembali esok 18.30 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan kabar utama bersama rekan saya Ana Tealita. Saya Putri Viola pamit. Selamat malam. Sampai jumpa.